Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi Blender pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu modeling dua dimensi dan tiga dimensi. Karena nanti sebelum kita masuk ke aplikasi, kita akan eh, harus mengetahui dulu apa itu modeling. Yang pertama kita harus paham dulu konsep dasar dari tiga dimensi. Jadi yang nanti materinya untuk hari ini ada tiga, yaitu konsep dasar sketsa rancang pada objek tiga dimensi, sketsa rancangan, dan men-scan sketsa rancangan. Untuk yang pertama, konsep dasar sketsa rancangan pada objek tiga dimensi adalah gambar manual dalam bentuk perspektif tampak depan, tampak samping, maupun tampak belakang atau perspektif yang lain, sehingga nanti dari sketsa itu detailnya bisa dimasukkan ke konsep desain tiga dimensi yang nantinya akan membentuk objek tiga dimensi pada hasil akhir. Sedangkan perancangan itu adalah sebuah perencanaan gambar sketsa dari beberapa elemen yang nantinya akan membentuk sebuah satu kesatuan yang utuh dan memiliki fungsi. Sedangkan konsep perancangan tiga dimensi adalah gambar yang ditampilkan dari berbagai sisi, baik sisi depan, belakang, samping, kanan, kiri, serta tampak atas. Untuk cakupan sketsa itu kita akan mempelajari fungsi sketsa, jenis sketsa, dan unsur sketsa. Untuk yang pertama, fungsi sketsa itu sketsa dibuat untuk kita lebih fokus ke gambar yang akan kita buat. Jadi sebelum kita membuat bentuk tiga dimensinya itu, sketsa kita buat dulu. Jadi supaya gambar itu tidak keluar dari rancangan kita. Kemudian yang kedua, sketsa memiliki fungsi untuk membantu terjadinya meminimalkan terjadinya sebuah kesalahan dalam sebuah gambar. Apabila tidak ada sketsa, kita langsung membuat bentuk tiga dimensi atau rancangannya itu, nanti kesalahan-kesalahan itu mungkin bisa ada. Kalau menggunakan sketsa, sebelum kita membuat, kita bisa meminimalkan terlebih dahulu. Yang ketiga, sketsa juga berfungsi sebagai jembatan atau koordinasi antara konsep dan uh, keterampilan tangan kita dalam membuat gambar. Jadi konsep yang ada di atau ide yang ada di kepala kita, kemudian dengan apa yang kita mau buat, kita buat di gambar. Jadi membantu proses kita membuat sebuah bentuk. Kalau kita langsung mungkin kita langsung menghadap ke aplikasinya atau membuat di aplikasinya, itu akan terlalu lama, dan ketika ada kesalahan-kesalahan seperti yang di poin kedua tadi, itu akan membuat waktunya pembuatan objeknya itu terlalu lama. Sedangkan jenis sketsa itu ada tiga. Yang pertama, gambar garis besar, yaitu garis bentuk sederhana, jadi tidak terinci, bahkan mungkin gambarnya tidak selesai. Kemudian sketsanya masih belum membentuk objek penuh, jadi hanya sebagai bentuk gambar kasar saja. Kemudian ada sketsa cepat, jadi ini belum detail juga tapi sudah selesai. Jadi misal membuat roda, membuat mobil, bentuk mobil itu badan dan ban mobilnya udah kelihatan karena dua elemen itu yang paling utama dalam bentuk mobil. Meja juga sama, misal kita membuat meja, itu yang terpenting bagian atas meja atau top table-nya dengan kaki-kakinya, itu sudah cukup uh, dikatakan sebuah sketsa cepat. Yang terakhir itu sketsa studi citra. Ini hampir sama dengan sketsa cepat, hanya saja ini sudah
detail, hanya belum terperinci, hanya bentuk umumnya. Jadi misal ada apa, misal membuat meja tadi ya, itu detail-detailnya masih belum terperinci, tapi sudah kelihatan bentuk mejanya, sudah kelihatan dibanding yang poin nomor 2 tadi. Di sketsa itu unsurnya ada 5, yaitu garis, bidang, bentuk, dan warna. Yang terakhir itu poin tambahannya itu efek pencahayaan, itu kalau kita membuat bentuk 3 dimensi. Kalau hanya 2 dimensi, 1 sampai 4 itu sudah cukup. Nah, untuk membuat sketsa rancangan itu kita harus melakukan sebuah riset atau mencari referensi. Ini riset ini bisa kita, atau referensi ini bisa kita lihat atau bisa kita cari di Google atau di internet, atau langsung kita melihat di objeknya langsung di tempat. Misal kita akan membuat sebuah bangunan atau gedung, kita bisa cari di internet. Tapi untuk detailnya itu lebih bagus kalau langsung di tempatnya. Kemudian untuk berikutnya membuat sketsa rancangan. Ini coretan kasar yang sesuai dengan hasil riset dan pengembangan pikiran. Jadi setelah kita membuat riset, kita akan membuat sketsa rancangannya. Poin ketiga, kita akan membuat model sheet objek, yaitu patokan referensi objek dari berbagai sudut pandang dan berbagai detail objek. Kemudian cakupan sketsa rancangan yang tadi itu saya simpan dari riset, kemudian sketsa rancangan, dan model sheet objek. Jadi yang poin terakhir itu kita menyimpulkan antara riset tadi dan sketsa tadi, kita bentuk mungkin objek baru. Mungkin lebih mudahnya ini seperti konsep ATM, amati tiru modifikasi. Berikutnya ini yang langkah terakhir, kita akan men-scan sketsa rancangan. Ini scan yang dimaksud ini, kita akan memasukkan gambar sketsa kita ke dalam sebuah bentuk digital. Maksudnya sketsa kita masukkan ke file atau ke digital. Jadi kita scan atau kita foto, nantinya akan menjadi referensi kita akan bentuk 3 dimensi atau objek yang kita akan buat. Jadi untuk alat dan bahan ini mungkin semakin hari berkembang ya. Ini yang alat dan bahan yang lama, jadi gambar manual yang jelas kita buat tadi, ini desain karakter ini contoh ya, nanti bisa macam-macam, nggak harus desain karakter, desain apapun sketsanya atau gambar manual. Kemudian ada scanner, kabel data, dan komputer. Mungkin sekarang lebih praktis lagi, kita bisa men-scan dengan cara memfoto menggunakan smartphone, karena perangkat smartphone sekarang juga bisa untuk men-scan gambar atau dokumen. Nah, berikutnya ini aplikasi apa untuk membuat 3 dimensi, akan saya jelaskan di materi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.